Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang lembaga bisnis syariah. Nama saya Nurrahmat Hidayati, NIM 195221085. Kami di sini akan membahas tentang yang pertama itu bank syariah, yang kedua pegadaian syariah, yang ketiga asuransi syariah, yang keempat pasar modal syariah, dan yang kelima BMT. Baik, saya akan menjelaskan tentang bank syariah. Pada umumnya bank syariah itu sama ya kayak bank-bank konvensional lainnya. Hanya saja bank syariah ini juga didasarkan pada hukum Islam, di mana berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian dari segi operasionalnya juga bank syariah ini lebih seperti kerjasama, kemudian sewa, jual beli, beda sama dengan bank konvensional, yakni dengan memperoleh keuntungan dengan bunga. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip wadiah. Prinsip wadiah ini adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik itu individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun jika pemilik menghendakinya. Kemudian yang kedua adalah prinsip mudharabah atau biasa disebut dengan prinsip bagi hasil, di mana bank itu sebagai penyedia dana atau sumber dana, kemudian nasabahnya itu nanti mengelola dana tersebut. Nah, keuntungannya nanti itu disesuaikan dengan akad atau perjanjian di awal. Kemudian prinsip murabahah dan tijarah atau biasanya sering disebut dengan prinsip jual beli, di mana bank nanti sebagai penjual. Misal seorang nasabah dia itu berencana pinjam uang ke bank untuk membeli handphone. Nah, tapi di bank syariah nanti ia tidak diberikan mentahnya berupa uang, melainkan diberikan barangnya, handphone tadi. Jadi bank nanti menjual handphone ke nasabah. Jadi bank itu beli dulu handphonenya, kemudian dijual kembali ke nasabah. Kemudian yang keempat adalah prinsip ijarah. Prinsip ijarah atau biasa yang dikenal dengan sebutan sewa. Yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip jasa. Itu meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jenisnya seperti wakalah dan hawalah. Baik, yang selanjutnya perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama, dari segi aspek akad dan legalitas, kalau bank syariah itu menggunakan hukum Islam dan juga hukum positif. Kalau bank konvensional itu hanya menggunakan hukum positif saja. Kemudian yang kedua, struktur organisasi dan pengawasan. Kalau bank syariah itu BI, DPS, kemudian DSN. Sedangkan bank konvensional itu hanya BI. Kemudian investasi. Kalau di bank syariah itu halal, hanya halal saja. Tapi kalau di bank konvensional itu juga menggunakan ataupun menerapkan
investasi haram. Jadi ada dua kalau di bank konvensional, yaitu halal dan haram. Kemudian yang ketiga adalah prinsip operasional. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan ya di awal itu kalau bank syariah itu dalam operasionalnya itu menggunakan titipan, bagi hasil, kemudian sewa, jual beli. Kalau di bank konvensional itu hanya mencari keuntungan, atau prinsip operasionalnya itu menggunakan bunga atau menerapkan bunga. Kemudian tujuan bank syariah itu selain mendapatkan profit atau keuntungan, juga ada falah di mana bisa memberikan kebermanfaatan. Kemudian kalau bank konvensional itu hanya fokus pada profit saja atau keuntungan semata. Kemudian hubungan nasabah dengan nasabah. Kalau di bank syariah itu kemitraan. Sedangkan kalau di bank konvensional itu debitur dan kreditur. Kemudian yang terakhir lembaga penyelesaian sengketa. Kalau di bank syariah, kalau menyelesaikan masalah itu basyamas. Kalau di bank konvensional itu bani. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggadaian syariah. Penggadaian adalah lembaga yang melakukan suatu kegiatan gadai secara legal. Gadai atau ran menurut fikih Islam adalah perjanjian menahan sesuatu barang yang bernilai sebagai tanggungan hutang atau marhun bih. Pihak yang menyerahkan barang gadai disebut rahin, dan yang menerima barang gadai disebut murtahin, dan barang yang digadaikan disebut marhun. Yang selanjutnya yaitu rukun-rukun gadai. Yang pertama yaitu sigat atau akad gadai, yaitu ijab dan qabul, yaitu kesepakatan antara rahin dan marhun dalam melakukan transaksi gadai. Yang kedua yaitu akhid. Akhid adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau sigot. Akhid terdiri dari dua pihak, yaitu yang pertama rahin yang menggadaikan, yang kedua yaitu murtahin yang menerima gadai. Kemudian yang ketiga yaitu marhun atau barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang. Yang keempat yaitu marhun bih atau utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun. Yang selanjutnya yaitu asuransi syariah. Tafakul atau dikenal juga sebagai asuransi syariah atau takmin atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah. Tafakul atau dalam bahasa Arab adalah konsep asuransi syariah yang berlandaskan syariah Islam. Kemudian mekanisme asuransi syariah menjelaskan tentang yang pertama yaitu setiap peserta bukan tertanggung atau memberikan kontribusi, bukan membayar premi ke dalam pool of fund, kumpulan dana kebijakan, yaitu tabaru. Yang kedua yaitu sebenarnya sesama peserta melakukan akad tabaru dengan peserta lain untuk bersama-sama mengumpulkan dana tabaru tersebut. Kemudian untuk melakukan pengelolaan dana tabaru ditunjukkan pengelola asuransi syariah atau takaful operator. Pengelola asuransi syariah takaful operator melakukan analisis baik secara matematis, statistik, aktuaria, kondisi pasar, dan sebagainya. Gunanya yaitu untuk menentukan tarif yang dianggap sesuai dengan faktor resiko.
Peserta melakukan akad wakalah agensi kepada pengelola asuransi syariah, dan kemudian pengelola asuransi syariah tersebut menyesuaikan dengan hasil kerjanya berhak atas upah atau ujrah. Kemudian yaitu tentunya guna memenuhi nilai minimum statistik, tidak mungkin apabila dana tabaruk itu hanya diisi oleh seorang peserta tadi, dan dibutuhkan cukup banyak sehingga dana tabaruk itu cukup besar dan bisa memberikan tarif yang adekuate bagi masing-masing peserta sesuai dengan tingkatan resikonya, atau istilahnya law of large numbers. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan wadah bertemunya pembeli dengan penjual terhadap berbagai efek suatu surat berharga yang bersifat jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, pembeli disebut dengan investor dan penjual disebut dengan emiten. Lebih jelasnya yaitu emiten adalah penerbit dari efek yang dijual kepada investor pasar modal. Adapun efek yang diperjualbelikan di pasar modal syariah antara lain saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Selanjutnya yaitu karakteristik dan prinsip pasar modal syariah. Yang pertama yaitu investasi halal. Dengan investasi halal, maka kecemasan masyarakat terhadap investasi yang mengandung riba dan halal haramnya lain dapat diatasi. Yang kedua yaitu menggunakan uang sebagai alat tukar. Di pasar modal syariah, uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Dengan begitu, saat investor melakukan investasi, maka ia akan mendapatkan imbal hasil atau return dengan porsi yang tertentu. Yang ketiga yaitu mekanisme yang jelas. Mekanisme yang jelas dan sesuai syariat Islam harus ditekankan pada pasar modal ini. Hal tersebut bisa terjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Yang keempat yaitu resiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa mendapatkan risiko yang tinggi. Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Yang terakhir yaitu transaksi menggunakan akad. Transaksi pasar modal syariah menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. BMT adalah balai usaha terpadu yang isinya berisikan Baitul Mal Al-Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan ekonomi dalam pembentukan pembiayaan kegiatan ekonominya. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu Baitul Mal. Yang pertama yaitu bait artinya itu rumah dan mal artinya harta, yaitu menerima dana yis serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak atau para asnaf sesuai peraturan dan amanah yang diterima. Yang kedua yaitu Baitul Tamwil. Bait artinya rumah dan Tamwil artinya pengembangan harta, yaitu melakukan kegiatan pengembangan harta atau usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, perbuatan, ataupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.